Shalom dan selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara sidang jemaat yang sama dikasihi Tuhan. Dan sukacita dan syukur di hadapan Tuhan untuk boleh mengalami perjumpaan pada malam hari ini dalam persekutuan sehati dalam doa bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa. Mari dengan segala kerendahan hati kita bersama-sama mencari wajah Tuhan, menaikkan doa kita, menaikkan pujian kita, dan memohon tuntunan dalam firman yang akan kita baca, kita dengar, dan kita renungkan malam ini. Mari kita menaikkan pujian dan penyembahan kita. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku, kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari Matius pasal 13 ayat 44 hingga ayatnya yang ke-46. Mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, untuk kembali malam ini boleh kembali bersekutu bersama-sama melalui persekutuan sehati dalam doa. Kami mengucap syukur firman-Mu akan menjadi bahagian kami bersama-sama. Kami mohon tuntunan daripada-Mu ya Roh Kudus dalam memahami akan kebenaran firman-Mu. Berkati hati dan pikiran kami untuk menjadi tempat pesemaian benih firman-Mu Tuhan, yang memperlengkapi kami, dan berkati hamba-Mu dalam memberitakannya seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami ya Bapa. Kami datang dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Shalom, pembacaan kita pada hari ini terambil dari Matius 13 ayat 44 sampai 46. Begini bunyi firman Tuhan. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Demikianlah firman Tuhan. Amin.
Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, berangkat dari pembacaan kita pada malam hari ini, tema renungan kita yakni harta terpendam. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, apakah yang paling kita inginkan dalam kehidupan kita? Apa yang menjadi harapan kita yang begitu besar? Atau mungkin kalau ini ditanyakan kepada orang muda, apa yang menjadi cita-citamu? Apa yang menjadi kerinduanmu dalam masa depanmu? Tentu banyak hal yang mungkin menjadi jawaban untuk itu. Namun apapun saudara-saudara yang menjadi harapan, kerinduan, bahkan cita-cita kita, maka tentunya kita akan berusaha untuk memperjuangkannya dan untuk mendapatkannya. Meskipun tidak jarang dibutuhkan pengorbanan yang tidak sedikit. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan kita pada malam hari ini menekankan tentang hal itu. Tuhan Yesus menjelaskan hal kerajaan sorga seperti orang yang sedang mencari mutiara yang indah. Begitu besarnya keinginan orang tersebut akan mutiara itu sehingga dia rela mengorbankan semua yang dia miliki untuk memperoleh atau mendapatkan mutiara itu. Nah, mutiara itu menuntut harga seluruh hartanya. Yang dikatakan tadi, memang ada pengorbanan untuk mendapatkan itu. Ada kalimat dalam pembacaan kita tadi mengatakan, ia pun pergi menjual seluruh miliknya. Ini merupakan ciri khas dari catatan Injil Matius tentang panggilan Yesus. Apakah kita mau mengikut dia? Kesenangan, gairah, sukacita, kegembiraan di dalam mengikut dia tentunya membuat kita rela meninggalkan segala sesuatu. Kita mengambil contoh murid-murid. Ketika dipanggil, ada di antara mereka yang meninggalkan jalan mereka untuk mengikut Yesus. Dalam Injil Matius pasal 4 ayat 20. Demikian juga Yakobus dan Yohanes meninggalkan perahu mereka dan ayah mereka untuk mengikut Yesus. Jadi orang yang berbahagia adalah orang-orang yang kehilangan hal-hal yang seharusnya sangat perlu untuk membuat hidup menjadi bahagia. Mengikut Yesus berarti meninggalkan kenyamanan tempat berbaring. Dan mengikut Yesus berarti juga meninggalkan hak untuk berduka cita karena kehilangan seorang ayah, kehilangan orang yang dikasihi. Kita dapat lihat itu dalam Matius pasal 8 ayat 21 sampai 22. Mengikut Yesus berarti meninggalkan relasi yang paling dekat sekalipun dan meninggalkan kecintaan terhadap hidup kita sendiri. Mengikut Yesus adalah hal yang begitu indah, lebih indah dari hal-hal terbaik dalam hidup kita. Bahkan mungkin nyawa kita sendiri pun menjadi tidak berharga dibandingkan mengikut Yesus. Saudaraku, kita semua adalah pengikut Yesus. Sudahkah kita menjual seluruh milik kita? Sudahkah hati kita bebas dari kesukaan akan dunia ini yang melampaui kasih kita kepada Yesus? Jika kita masih mengasihi hal-hal lain lebih daripada mengasihi Yesus, mari kita renungkan kembali perumpamaan ini. Jika kita menemukan harta terpendam di dalam sebuah ladang yang berkali-kali lipat nilainya dibandingkan dengan ladang itu, apakah yang kita rela korbankan untuk memperoleh ladang itu? Demikian juga bahwa kita akan mengorbankan seluruh harta kita karena kita akan mendapatkan hal yang begitu berharga, bahwa apa yang terkandung di dalamnya jauh lebih bernilai lagi. Pengorbanan kita seakan-akan tidak menjadi berarti karena segera tertutup oleh keuntungan yang jauh lebih besar. Demikian juga dalam mengikuti Yesus, saudara-saudara.
apa yang kita tinggalkan pasti akan tertutup dengan bahagia yang lebih besar karena Kristus. Lebih besar dari segala sesuatu. Kita ambil contoh Rasul Paulus yang meninggalkan segala sesuatu dan menganggap pengenalan akan Tuhan jauh lebih berharga dari apapun. Jadi jika Kristus lebih besar dari segala sesuatu di dalam hidup kita, maka apapun yang kita korbankan untuk Kristus sebenarnya tidak membawa kita ke dalam kerugian apapun. Saya ulangi pernyataan ini. Jika Kristus lebih besar dari segala sesuatu dalam hidup kita, maka apapun yang kita korbankan untuk Kristus sebenarnya tidak membawa kita ke dalam kerugian apapun. Karena apa yang kita peroleh di dalam Dia jauh lebih besar daripada apa yang kita lepaskan. Kita ingat satu pernyataan dari Daud dalam Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ketika Tuhan menjadi gembala dalam kehidupan kita, kekurangan apakah yang akan kita alami? Dia sumber hidup kita, Dia yang menjadikan dan menciptakan kita, Dia yang menebuskan kita, dan kita menjadi bahagia karena Dia adalah gembala kita. Tuhan berkati kita. Amin firman Tuhan. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh, yakinkan janji kau tak kulupakan. Dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh, Mari kita menaikkan doa syukur kita. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah menjadi bahagian kami. Banyak hal yang kami rindukan dan kami perjuangkan dalam kehidupan ini. Namun Tuhan, Engkaulah yang terbaik. Engkaulah juru selamat kami. Kasih-Mu Engkau nyatakan bagi kami, dan Engkau memanggil kami sebagai anak-anak-Mu untuk senantiasa mengambil bahagian dalam mempersaksikan kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati kami dan tuntun kami semua ya Tuhan, dalam kehidupan pribadi dan dalam kehidupan rumah tangga, dalam berbagai pekerjaan tanggung jawab, dalam berbagai perjuangan-perjuangan kami. Kami terus mendoakan saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan tubuh dan dalam masa pemulihan. Berkati, anugerahkan semangat, kekuatan, kesehatan yang baru. Juga bagi orang tua kami para lansia dalam menjalani usia indah kehidupan mereka, Tuhan kiranya juga memberkati mereka semua. Bapa di sorga, seluruh anak-anak-Mu yang telah mengambil bagian dalam ibadah ini, pelayanan sehati dalam doa,
Kami juga mohon berkat kasih-Mu senantiasa untuk mereka. Kami yakin tidak ada yang sia-sia di dalam Tuhan. Berkati kami pada malam hari ini, jika sebentar kami akan beristirahat. Lindungi dan peliharakan kami. Terpujilah Engkau ya Allah ya Tuhan kami. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Kami datang di dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji syukur kepada Tuhan untuk persekutuan pada malam hari ini. Terima kasih untuk kebersama-samaan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih. Kita yakin dan percaya tidak ada firman Tuhan yang kembali dengan sia-sia. Tuhan memberkati kita. Tetap semangat, salam sehat, shalom dan bongimelo.